Shalom, saya Jonathan Jaya dari Prodi Teknik Elektro, dan pada video ini saya akan membacakan ringkasan saya dan tanggapan saya terhadap dua video yang telah dikirimkan oleh Bapak Gregorius. Jadi untuk video pertama ringkasannya yaitu dunia ini menghadapi krisis ekologi sampai kepada di ujung tanduk. Pengabaian akan hal ini akan membuat anak cucu kita menderita, dan itu adalah yang terjadi pada dunia saat ini. Orang-orang yang bodoh amat pada masalah ekologi ini karena tidak adanya rasa antisipasi. Berpikir dengan jernih akan ancaman tersebut. Meskipun sudah tahu akan akibat dari tindakannya, tapi tetap dilakukan. Semua hanya demi kepentingan sendiri. Diperlukan suatu kebijakan juga untuk menangkal hal-hal seperti menjadi orang yang sederhana, seperti Raditya Dika yang beli yang perlu saja, tidak overconsumption. Solusi dari hal-hal ini bisa saja seperti implementasi energi alternatif pada barang-barang yang digunakan dan sebagainya, tapi menurut William Iris itu adalah solusi yang bodoh karena tidak mengubah fakta bahwa manusia tetap mengkonsumsi sumber daya alam. Karena seiring perkembangan zaman, orang-orang juga pasti ingin yang baru. Sayangnya baru bukan artinya menghilangkan konsep dari overconsumption. Konsumsi sendiri juga tidak bisa di-tackle dengan konsumsi yang lebih sedikit. Seperti mobil listrik tetap menggunakan listrik, di mana listrik juga ada yang diproduksi dengan energi tidak terbarukan. Solusi yang seharusnya adalah kesahabatan dan kestabilan pada alam. Pembangunan juga sering disalahkan pada masalah ekologi ini. Lalu untuk tanggapan saya pada video pertama, iman Kristen terhadap ekologi itu berarti bahwa manusia mempunyai keterkaitan dan kesatuan dengan lingkungan hidupnya. Akan tetapi diceritakan pula bahwa hanya manusia yang diciptakan sebagai gambar Allah atau imago Dei pada Kejadian 1 ayat 26 dan diberikan kewenangan untuk menguasai dan menaklukkan bumi dengan segala isinya pada Kejadian 1 ayat 28. Semua ciptaan adalah berharga, cerminan keagungan Allah. Ada pada Mazmur 104. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa bukan hanya manusia yang diberi kehidupan, tapi juga ciptaan lainnya. Betapa berharganya seluruh ciptaan di hadapan Tuhan. Roh Allah terus berkarya dan memberi kehidupan. Jadi setiap sikap eksploitatif terhadap alam merupakan bentuk penodaan dan perusakan terhadap karya Allah yang agung. Lalu selanjutnya, semua ciptaan diselamatkan melalui Kristus. Ada pada Kolose 1 ayat 15 sampai 23. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran seluruh ciptaan berharga di mata Tuhan, membawa kita untuk membangun sikap solidaritas dengan alam. Kita memperlakukan lingkungan hidup sebagai sesama ciptaan yang harus dikasihi, dijaga, dipelihara, dan dipedulikan. Spiritualitas ekologis ini dibangun dengan dasar penghayatan iman bahwa semua ciptaan diselamatkan dan diperbarui oleh Tuhan. Pembaruan itu menciptakan kehidupan yang harmonis. Spiritualitas ekologis mempunyai dasar pada pengalaman manusiawi yang berhadapan dengan kehancuran lingkungan hidup sekaligus berhadapan dengan pengalaman yang Maha Kudus yang mengatasi segalanya. Lalu untuk ringkasan video kedua, masyarakat sekarang yang menyukai teknologi ini sangatlah tidak stabil yang ada pada kodrat hidup manusia. Saat membeli hal-hal yang bagus dalam segala aspek, orang-orang pasti merasa lebih baik. Tetapi konsep itu salah karena yang benar itu adalah hidup yang hemat, sehat, dan cerdas. Menurut Martin Heidegger, mengatakan bahwa manusia sekarang bodoh pada pemikiran yang mediatif seperti critical thinking, thinking outside the box, dan yang lainnya. Pada saat terjadi krisis global, otomatis hukum rimba akan aktif dengan sendirinya tanpa perlu aktivasi dari pemerintah. Homo sapien itu mempunyai kemampuan untuk berpikir kritis, tapi seringkali selfish atau ingin menang sendiri. Dalam kata lain, menginginkan keuntungan jangka pendek. Lalu pemimpin dunia mengatakan bahwa green car merupakan solusi bagi ekologi ini, tapi ini kebohongan, di mana pemimpin juga butuh kestabilan ekonomi. Rasa tidak peduli juga akar dari permasalahan ini. Tanggapan untuk video kedua yaitu, dari video tersebut bisa didapat bahwa rasa egois atau mementingkan diri sendiri, kebohongan, rasa tidak peduli, merupakan akar dari permasalahan ekologi.
Yang pertama yaitu egois, ada pada ayat 1 Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Lalu pada 2 Markus 8 ayat 36 sampai 37, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Demikianlah egoisme dari manusia pada saat ini. Lalu untuk kebohongan, kebohongan dalam Alkitab dapat kita lihat pada hukum ke-9, perintah Allah, jangan berbuat saksi dusta, di mana kita seharusnya tidak boleh berbohong. Tetapi berbeda cerita kalau berbohong untuk kebaikan. Seperti pada kasus bidan Sifra dan Puah, di mana Firaun meminta para bidan untuk membunuh anak laki-laki Israel saat sebelum dilahirkan. Tetapi kedua bidan ini berbohong bahwa orang Israel itu lebih kuat daripada orang Mesir, sehingga proses kelahiran akan lebih cepat dan proses pembunuhan pasti gagal. Dari cerita tersebut dapat kita simpulkan bahwa lebih baik berbohong atas kejahatan kecil daripada kejahatan besar. Lalu yang selanjutnya yaitu rasa tidak peduli. Seperti pada Keluaran 23 ayat 10-13, Allah pertama-tama menghendaki agar manusia peduli terhadap sesamanya yang miskin. Kepedulian itu diwujudkan dalam cara yang telah diatur oleh Allah sendiri. Contohnya pada kasus orang-orang Israel, Allah menyuruh mereka agar setiap 7 tahun sekali hasil panennya berupa gandum dan anggur diberikan seluruhnya kepada orang-orang miskin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Allah juga menyuruh orang-orang Israel untuk mentaati hari Sabat. Kita tahu bahwa hari Sabat adalah hari istirahat Tuhan dalam masa penciptaannya. Sekian rangkuman dan tanggapan saya dari kedua video. Terima kasih.